Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di pembelajaran kita via share video ya, pembelajaran tematik. Oke, anak-anak Umi himbau sebelum membuka video yang Umi sampaikan, siapkan dulu buku tematiknya ya sama pensil. Nah, setelah itu baru kita bisa memulai pembelajarannya. Simak video yang Umi sampaikan. Nah, materi kita hari ini yaitu teknologi, masih tetap di subtema 1 teknologi pangan ya. Teknologi pembuatan kecap di halaman 37 dengan pembuatan keripik buah ya di halaman 45. Jadi simak cara pembuatannya dari video yang Umi sampaikan. Berikut. Untuk membuat kecap legendaris dari Majalengka, hanya bahan baku kedelai hitam berkualitas yang didatangkan langsung dari wilayah tanam di Jawa Tengah, seperti Losari dan juga Brebes. Kedelai-kedelai hitam yang dijemur ini, fams, udah melalui proses pencucian dan perebusan sebelumnya. Proses penjemuran hanya untuk mengurangi kadar airnya aja, fams. Gak usah sampai kering banget. Kedelai yang masih agak basah tadi akan disimpan selama 5-7 harian hingga tumbuh ragi atau jamur, fams. Baru deh proses penjemuran yang kedua bisa dilakukan. Kedelai-kedelai hitam yang telah ditumbuhi ragi kali ini harus kembali dijemur sampai kering. Dari proses penjemuran yang kedua, kedelai akan direndam dalam air garam selama minimal 20 hari. Semakin lama disimpan dalam air garam, akan semakin bagus hasil fermentasinya. Proses pembuatan kecapnya masih panjang, fams. Hasil fermentasi rendaman air garam selanjutnya harus melalui tahapan perebusan. Setelah 4-8 jam direbus, akan menghasilkan ampas kecap dan sari kedelai hitam. Biji kacang kedelai hitam inilah, fams, yang disebut dengan ampas kecap. Kalau kalian pikir ampas ini bakal lanjut di proses jadi kecap, kalian salah, fams. Namanya juga ampas, artinya udah sisa, alias gak kepake lagi. Justru air atau sari kedelai hitam inilah yang bakal lanjut diproses jadi kecapnya. Usaha kecap rumahan dan bersayap di Majalengka mulai dirintis oleh almarhum Haji Suntama sejak tahun 1963. Awalnya dulu, usaha ini hanyalah sampingan dari usaha toko kelontong milik Haji Suntama. Tapi seiring ramainya peminat kecap asli Majalengka, usaha kelontong pun akhirnya ditinggalkan. Sampai usaha diteruskan oleh anaknya, resep asli dan proses pembuatan kecap masih dipertahankan. Dalam sekali produksi, sekitar 80 kg gula aren dan 17 kg garam dipakai sebagai pelengkap bahan utama ratusan kilogram kedelai hitamnya, fams. Dimasak selama 1 jam, gulai-gulai aren akan mencair dan mulai mendidih tuh. Kalau udah begini, waktunya untuk mencampurkannya dengan air sari kedelai hitam yang sudah direbus kembali. Harus hati-hati dan jaga jarak. Saking panasnya gulai aren yang dimasak, kalau kena air, reaksinya kayak begini nih. Hihihi, ngagetin aja ya. Ini sih belum seberapa. Biasanya sih lebih tinggi lagi loh, fams, cipratannya. Setelah gula dan sari kedelai hitam tercampur rata, artinya sudah hampir jadi kecap. Tahapan selanjutnya tinggal proses akhir pematangannya aja, fams. Sebelum dimasak kembali, kecap harus disaring terlebih dahulu. Demi menjaga kualitas rasa, harus tahan-tahan deh sama panas. Soalnya prosesnya harus cepat. Dan dalam keadaan kecap masih panas, proses penyaringan harus dikerjakan. Biasanya sih, proses penyaringan dilakukan antara 2-3 kali. Yang menentukan rasa kecapnya itu sendiri dari sari kacang kedelainya tuh. Udah keluar sari kacang kedelainya, ada warna kecoklat-coklatan tuh, yang bagus tuh. Jadi enggak encer, jadi kental tuh sari kacang kedelai hitamnya tuh. Untuk menyempurnakan hasil kecapnya, fams, campurkan rebusan tadi dengan bumbu dan saripati kecap tradisional asli dari Majalengka. Di sini, fams, takaran dan tingkat kekentalan dari kecap yang dihasilkan juga akan diukur. Pakai feeling dan pengalaman aja deh, fams. Kalau dikira kurang, ya tinggal tambahin aja. Tahapan ini menjadi proses pemasakan terakhir dari rangkaian panjang pembuatan kecap legendaris dari Majalengka.
Sebelum dikemas, kecap harus disaring kembali, fams, untuk memastikan kebersihan dan gak ada satupun kotoran yang ikut terbawa. Dari awal sampai akhir produksi kecap di sini, 3-4 kali penyaringan dilakukan. Jadi dijamin deh kebersihannya. Setelah kecap dingin, barulah proses kemas bisa dilakukan, fams. Biasanya sih dalam sekali produksi sebanyak 390 botol kecil dan 180 mobil besar bisa dihasilkan. Walau tanpa campuran bahan pengawet kimia, kecap tradisional asli dari Majalengka ini bisa bertahan hingga 2 tahun loh, fams. Harganya juga terjangkau, hanya berkisar ribuan hingga belasan ribu rupiah aja per botolnya. Kalau mau beli, ditunggu ya di Majalengka. Kita buat itu bisa dijadikan keripik, ya kan Mas ya? Siap. Oke, sekarang kita langsung buat untuk keripik buah apel, Mas. Saya soalnya pengen membawa pemirsa untuk gimana caranya pembuatan keripik apel. Oke, kita lanjut. Pencucian dilakukan untuk membersihkan pestisida yang menempel pada buah apel agar lebih aman untuk kita konsumsi. Nah, selanjutnya kita kupas pakai pisau khusus, yaitu pisau peeler, agar ketebalan pengupasan rata. Karena apel banyak mengandung enzim fenolase, kita harus cepat masukkan ke dalam air setelah kulit terkelupas. Kalau ada bintik noda hitam, cukup kita bersihkan noda hitamnya. Setelah itu, baru kita racang dengan ukuran sekitar 3 mili maksimum. Tetapi, disiapkan dulu larutan garam natrium metabisulfit beserta asam sitrat, bertujuan untuk mencegah reaksi browning enzimatis yang cepat sekali pada buah apel, sehingga warnanya bisa tetap seperti sedia kala. Untuk 3 liter air, cukup sekitar 2 gram garam natrium metabisulfit dan 1 gram asam sitrat. Bahan di atas adalah bahan tambahan pangan yang sudah diizinkan oleh Dinas Kesehatan sesuai takarannya. Jadi aman untuk kita konsumsi. Perendaman dilakukan selama 30 menit. Jadi
kita tunggu selama 1 hari di freezer. A few moments later. Setelah 1 hari kita menunggu, let's go. Kita akan mengambil buah yang sudah beku. Nah, ini adalah buah yang sudah beku, siap untuk di vacuum frying. Nah, setelah dari freezer, kita langsung ke penggorengan vacuum frying. Yuk, ikutin. Nah, ini adalah alat vacuum frying, di mana kita menggoreng dengan suhu rendah, yaitu suhu 80 derajat Celcius. Kalau orang-orang menggoreng kerupuk itu di suhu 180 derajat Celcius, tapi kita di sini menggoreng dengan suhu di bawah 100 derajat, yaitu 80 derajat. Di mana proses vakum dimulai, tekanannya jadi min 1 atmosfer atau min 70 cm3. Disinilah fungsi dari tekanan vakum frying. Akhirnya bisa menguapkan air di suhu 70 derajat Celcius. Tetapi kita menggoreng di suhu 80 derajat. Akhirnya, selama 1 jam, air akan menguap dalam apel sampai bernilai kadar airnya sekitar 4%. Baru dikatakan jadi keripik. Tekanan harus dinolkan dulu sebelum diangkat tutupnya kembali lagi ke 1 atmosfer. Jadilah keripik buah yang renyah, tapi masih mengandung minyak goreng. Setelah penggorengan masih keadaan panas, kita harus cepat-cepat melakukan spinner atau yang disebut sentrifugal supaya minyaknya keluar dari apelnya. Nah, setelah dari mesin spinner, kita langsung ke pengemasan untuk dijual ke seluruh Indonesia. Yuk! Keripik buah ini banyak mengandung gula di dalam buahnya. Sifat dari keripik buah ini adalah higroskopisitasnya tinggi. Jadi gampang sekali menyerap uap air di lingkungan. Makanya kita harus cepat-cepat dikemas. Itu pun harus syaratnya pakai aluminium foil sehingga kedap air dan kedap udara. Beda dengan plastik PP yang masih punya pori-pori. Jadi kita di CVKJI Food ini wajib pakai kemasan aluminium foil untuk keripik buah-buahannya. Setelah dikemas seperti ini, keripik buah ini akan bertahan sampai 1 tahun. Oke, Nak Naomi, materi pembelajaran matematika kita hari ini teknologi pangan, pembuatan kecap, dan juga pembuatan keripik buah. Untuk tugas, hari ini tidak ada tugas ya. Oke, kita akhiri pembelajaran matematika kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.